Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk belajar matematika seperti biasanya. Untuk pembelajaran hari ini dimulai dengan doa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Coba Dias pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Bu, baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dias sudah memimpin teman-temannya berdoa. Untuk pagi hari ini kita belajar lagi ya, melanjutkan materi yang sudah pernah Ibu sampaikan. Ibu share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Kompetensi dasar pada materi hari ini menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual, melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk kompetensi dasar pengetahuan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca tujuan pembelajaran. Coba Sumiati. Baik, Bu. Bacakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat 1. Memecahkan masalah matematika pada operasi penjumlahan matriks dengan tepat dan benar. Yang kedua, memecahkan masalah matematika pada operasi pengurangan matriks dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pada matriks dengan tepat dan benar. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pengurangan pada matriks dengan tepat dan benar. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning dengan pendekatan blended learning melalui classroom. Ya, terima kasih Sumi. Terdengar semua suara Sumi membacakan tujuan pembelajaran? Ya, jadi hari ini pembelajaran kita. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita seperti yang sudah dibacakan Sumi dengan menggunakan model problem-based learning ya. Nah, jadi problem-based learning ini nanti kita belajar berbasis masalah yang akan kita laksanakan dengan diskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Oke, selanjutnya, nah, coba lihat ini ada gambar apa di sini? Warung Bu. Warung, Bu. Nah, ada gambar Warung, Bu. ya. Ini ada warung atau toko kecil-kecilan seperti ini. Sini ada jual makanan, minuman. Nah, di sini salah satu manfaat kita mempelajari matriks. Coba perhatikan, Winarsi, Ibu minta tolong bacakan salah satu contoh manfaat mempelajari matriks. Suaranya, Winarsi. Siap, Bu. Orang tua Aini memiliki toko sembako. Aini ingin membantu orang tuanya menghitung banyaknya barang yang terjual selama 1 bulan. Untuk menghitung berapa jumlah barang yang terjual, Aini perlu mendata semua barang-barang di toko mereka. Maka dari itu, Aini bisa menggunakan matriks untuk mempermudah dalam mendata.
Jadi, dengan mempelajari matriks akan mempermudah dalam menganalisis data untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka serta jumlah pendataan. Nah, ini salah satu, ya terima kasih ya Winarsi. Nah, ini salah satu contoh manfaat matriks yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah sebelum memasuki materi penjumlahan dan pengurangan matriks, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingatkah kalian pengertian matriks? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Pengertian matriks itu apa kemarin? Saya, Bu. Bu. Yunika? Ibu. Matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi dan persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku, Bu. Oh iya, tepat sekali ya Yunika. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Apa-apa jenis-jenis matriks yang sudah kita bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Fatin, coba. Apa-apa kemarin? Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan apalagi ya, Bu? Saya hanya ingat 3 itu saja, Bu. Ya, coba yang lain ditambahkan. Apalagi? Ya, Bu. Lucy? Ada matriks identitas, Bu. Ya, Small, matriks persegi, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. ya. Kalau matriks persegi dan persegi panjang itu bedanya di mana? Ordonya, Bu. Oh iya, benar sekali. Ordonya ya. Jadi yang membedakan matriks persegi dan persegi panjang itu jumlah ordonya. Selanjutnya, nah di sini coba lihat tabel. Di sini ada tabel keterangan sakit izin alfa. Nah, dari tabel ini bagaimana bentuk matriksnya kira-kira? Ya. Berapa ordo matriksnya kalau kita buat data dari tabel ini dalam bentuk matriks? Ada berapa baris? Ada 4 baris, Bu. Ya, 4 baris. Kolomnya ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Nah, Ya, Bu. bagus ya. Berarti Ibu anggap sudah ada ini modalnya untuk belajar pada hari ini. Nah, adapun tahapan kita belajar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama nanti kita pembagian kelompok. Nah, nanti Ibu berikan kalian LKPD. Nah, dalam LKPD nanti kalian akan berdiskusi. Kegiatannya nanti kita menggunakan problem-based learning atau berbasis masalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dan terakhir pemberian kuis individual untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya ini nama-nama kelompoknya seperti biasa, maju ke depan mengambil LKPD. Ketua kelompoknya silahkan maju. Baik, Bu. Sudah ya? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Kita dulu ya, Ibu tampilkan LKPD-nya. Itu, Bu. Pak, Bu, Agit nggak dapat kelompok, Bu. Agit, Agit. Bu. Agit ditinggal Oh, ya, aja, Agit. Bu. Agit bisa masuk. Wah, Agit sendirian ini, Bu. Kasihan. Maaf ya, Agit. Biar aja sendiri, Bu. Sama Biar Agit. aja sendiri. Agit masuk kelompok 1. Ya, nggak Tenang, Bu. apa-apa. Agit Maaf bisa ya, sendiri, Agit. Bu. Agit pasti kuat. Jangan, ini kan kita berdiskusi, jadi harus sama-sama. Iya, Bu. Kita dulu ya. Selanjutnya ini. Coba masing-masing kelompok perhatikan lembar LKPD-nya. Lembar kerja peserta didiknya. Di sini ada, perhatikan alokasi waktu. Jadi pada hari ini alokasi waktu kita bahas satu masalah
pada LKPD itu Ibu beri waktu 15 menit dan nanti dilanjutkan presentasi secara berkelompok. Jangan lupa tulis ya nama anggotanya, kelompoknya kelompok berapa, selanjutnya nama anggotanya yang diawali dengan nama ketua terlebih dahulu. Jangan lupa juga baca petunjuk pada LKPD. Di sini ada masalah matematika yang akan kalian bahas. Coba salah satu dari kalian baca. Mulyadi, coba minta tolong bacakan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Bu. Cermati masalah 1 berikut. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan di usaha di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin menghitung total biaya yang akan diperlukan. Pada toko A memerlukan biaya 1 juta dan 2 juta untuk bahan kue, brownies, dan juru masaknya. 1.200.000 rupiah dan 3 juta rupiah untuk bahan kue, bika, ambon, dan juru masaknya. Pada toko B memerlukan biaya 1.500.000 rupiah dan 3 juta rupiah untuk bahan kue brownies dan juru masaknya. 1.700.000 dan 3.500.000 untuk bahan kue bika, dan berapakah total biaya yang diperlukan untuk membuka kedua toko tersebut? Selesaikan dengan matriks. Jadi yang lain sudah bisa mendengar masalah yang sudah dibacakan oleh Mulyadi? Sudah, Bu. Nah, Bu. Apakah ada pertanyaan yang belum dipahami dari soal? Sudah paham, Bu. Nah, sudah ya. Nah, jadi kalian berdiskusi, selesaikan sesuai dengan petunjuk penyelesaian yang sudah Ibu sediakan. Silahkan berdiskusi kelompoknya. Jangan lupa waktunya 15 menit dari sekarang. Silahkan bekerja dengan baik. Untuk kelompok 1, ada kendala dalam menyelesaikan? Tidak ada, Bu. Cuma masih mengerjakan ini, Bu. Ya, sampai mana sudah pengerjaannya? Sampai perkalian matrik ini, Bu. Oh iya. Kelompok 2 bagaimana? Ini sambil Ibu nilai ya keaktifan dalam diskusinya. Jadi masing-masing kelompoknya harus bekerja sama dengan baik. Untuk kelompok 3 bagaimana? Kami baru setengah jalan, Bu. Oh ya, silakan dilanjutkan dulu. Udah ya, waktunya sisa 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Ini pada serius. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Nah, sudah waktunya sudah habis. Sekarang siap-siap. Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Coba maju kelompok 2, maju ke depan. Iya, Bu. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Di sini kami bertiga, ada saya, Winarsi, ada Mulyadi, dan juga Luciana. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami.
Oke, karena saya berteman dengan Luciana, jadi Mulyadi silahkan. Coba Mulyadi, silahkan dijelaskan bagaimana cara kalian mendapatkan penyelesaian dari masalah yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, Bu. Nah, di soal tadi kan, Bu, ada dua toko yang berbeda, yaitu toko A dan toko B. Jadi kami memisah dulu antara toko A dan toko B. Untuk toko A, itu bahan kuenya, untuk browniesnya diperlukan 1 juta. Kemudian untuk Bika Ambon, bahan kuenya 1.200.000. Kemudian untuk juru masak, untuk kue browniesnya itu 2 juta rupiah. Untuk Bika Ambon, juru masaknya 3 juta. Kemudian untuk toko yang kedua atau toko yang B, untuk bahan kue brownies itu memerlukan biaya 1.500.000. Untuk bahan kue Bika Ambon 1.700.000. Untuk juru masak brownies itu 3 juta rupiah. Juru masak Bika Ambonnya 3.500.000. Dibuat dalam tabel seperti ini, Bu. Kalau yang hasil diskusi kelompok kami. Kemudian karena sudah ada di dalam tabel, barulah diubah jadi bentuk matrik, Bu. Yang tabel A dibuat jadi matrik A, yang tabel A dibuat jadi matrik A, bentuknya A sama dengan buka kurung siku 1 juta, 1.200.000 dengan elemennya 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Untuk yang tabel B-nya itu B sama dengan buka kurung siku 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, 3.500.000, tutup kurung siku. Kemudian karena ya tadi yang ditanyakan pada soal itu kan total biaya yang diperlukan. Jadi kami menggunakan operasi penjumlahan, Bu. Yaitu matrik A ditambahkan dengan matrik B. Sama dengan matrik A-nya sesuai dengan yang di atas tadi, diketahui anggotanya yaitu 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Kemudian dijumlahkan dengan matrik B-nya. Anggotanya sesuai yang di atas tadi yang sudah dituliskan yaitu 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, 3.500.000. Kemudian anggota-anggota matrik yang letaknya bersesuaian itu dijumlahkan, Bu. Misalkan matrik A yang 1 juta itu dijumlahkan dengan yang letaknya sama yaitu 1.500.000. Kemudian yang 1.200.000 anggota matrik A itu dijumlahkan dengan anggota matrik B yang posisinya sama yaitu 1.700.000. Kemudian anggota matrik A yang 2 juta dijumlahkan dengan anggota matrik B 3 juta. Kemudian anggota matrik A yang 3 juta dijumlahkan dengan anggota matrik B yang 3.500.000. Didapatlah hasil penjumlahan keduanya yaitu 2.500.000, 1.900.000, 5 juta, dan 6.500.000, Bu. Nah, kemudian dari hasil matrik penjumlahan tersebut dibuat lagi ke dalam tabel, Bu. Yaitu jadinya kesimpulannya yaitu bahan kue untuk brownies itu yang diperlukan 2.500.000. Bahan kue untuk Bika Ambon itu 1.900.000, untuk juru masak brownies itu 5 juta, juru masak Bika Ambon 6.500.000. Jadi total biaya untuk brownies adalah 2.500.000. Total biaya bahan untuk Bika Ambon 1.900.000. Total biaya juru masak untuk brownies 5 juta. Total biaya juru masak Bika Ambon itu 6.500.000. Nah, itu kan sudah berdasarkan tabel yang di atas tadi, Bu. Nah, itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oh iya, terima kasih Mulyadi. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi?
apakah ada perbedaan jawaban atau koreksi dari teman-temannya mengenai jawaban dari kelompok 2 tadi? Kami sama, Sama-sama, Bu. Bu. Sama semua ya. Coba perhatikan lagi. Ini untuk kelompok 2. Coba perhatikan lagi penyelesaian untuk penjumlahan di Bika Ambonnya. Benar nggak itu hasilnya 1.900.000? Bingka Ambon. Ya, Bika Ambonnya. 1 juta. 2 juta. Oh, itu 2 juta harusnya. Iya, itu seharusnya 2.900.000. Iya, Bu. Jadi yang lain Ada harus kesalahan teliti. perhitungan, Bu. Ada Iya, yang Bu. 2.900.000 di sini? Ada ya? Kelompok 1, Bu. Oh iya, kelompok 1. Nah, jadi perhatikan lagi ya cara menghitungnya. Udah? Bagaimana yang lain? Ibu tanya Paham, lagi. Bu. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Kami berarti sudah ya Bu presentasinya ya Bu. Oh iya, sudah. Terima kasih ya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih teman-teman. Terima Kami kasih, kembali Bu. duduk. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah bahas tentang, sudah presentasi ya tentang masalah yang kita kita diskusikan pada hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini ada yang bisa membuatnya, menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini setelah presentasi dari teman-temannya. Apa-apa saja kesimpulan yang bisa kita buat hari ini? Sebelum masuk ke pemberian kuis individu. Saya, Bu. Ya, Pak Mulyadi? Kesimpulannya yang pertama apa? Matrik itu artinya susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangannya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku, Bu. Oh iya, benar sekali. Yang lain ada lagi untuk menambahkan tentang operasi penjumlahan matriks. Jadi penjumlahan matriks itu bisa dijumlahkan jika seperti apa? Jika bentuknya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan masih ada yang sudah membuat kesimpulan? Saya, Bu. Iya, silakan, Agit. Jadi kalau suatu masalah bisa dirubah menjadi matriks dengan cara dirubah ke bentuk tabel dulu. Nanti untuk suku yang pertama itu bisa dijumlahkan dengan suku yang pertama pada matriks keduanya, Bu. Begitupun seterusnya. Oh iya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan matriks kita melihat ya jumlah ordonya dan setiap elemen-elemennya itu sama. Jadi bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang masih belum paham untuk materi pada pagi hari ini? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi sekarang coba kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan kuis atas berupa soal rutin yang akan kalian selesaikan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian pada materi kita pada hari ini. Coba. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit saja. Sudah? Waktunya terus berjalan. Ada yang sudah selesai?
Bu, kalau untuk nomor 3 itu berarti kita cari nilai X dan Y-nya dulu ya, Bu. Iya, Kalau salah jangan dimarahin ya, Bu. enggak Ibu marahin. Coba kerjakan dengan teliti aja dulu. Nah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan lembar soalnya tadi. Sudah semua ya? Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan. Senang, Bu. Menyenangkan, Ya, Bu. karena kita diskusi pada hari ini. Selanjutnya, apa-apa aja tadi yang sudah kita bahas? Tentang matriks, Bu. Penjumlahan matriks, Bu. Perubahan matriks, Bu. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks. Lalu manfaat yang kalian peroleh apa-apa aja? Bisa menghitung, bisa mencari tahu belanjaan, Bu. Harga uang dengan matrik, Bu. Ya, apalagi? Jumlah modal, Bu. Apalagi? Selanjutnya, jangan lupa ya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu sampaikan kembali pada Google Classroom. Jadi materinya seperti biasa, kalian belajar secara mandiri dengan bahan ajar yang sudah Ibu upload dan video pembelajaran yang sudah Ibu upload. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu operasi perkalian matriks, silahkan diakses. Jadi nanti Ibu lihat siapa-siapa saja yang sudah membuka materi di sana. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, Ketua kelas kembali pimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Ya, baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah, terima kasih ya sudah pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dan mungkin itu saja berteaching dari saya kembalikan ke Ketua. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas teaching yang sudah disampaikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta PPG untuk memberikan tanggapan ataupun masukannya, ataupun juga saran kepada Ibu Novi Alus. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu, saya berikan satu kesempatan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan saran ataupun masukannya kepada Ibu Novi Alus, saya persilakan.
Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Yunika. Mungkin untuk di kesimpulan tadi, kalau misalkan masih ada siswa yang kebingungan atau apa, Ibu Novialus bisa membantu anak-anak untuk menyimpulkan. Itu saja, Pak. Oh iya. Terima kasih Bu atas sarannya. Ya, baik, terima kasih Bu atas tanggapan atas sarannya kepada Ibu Novialus. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sarjoko untuk memberikan tanggapan atau masukannya kepada Ibu Novialus. Untuk itu saya persilakan Pak. Izin Pak, suaranya Pak, mohon maaf. Oh iya lupa. Terima kasih Pak Dias. Selamat pagi Ibu Novi, bener alus ya. Ya, selamat pagi Pak. Ibu Novi, perlu tidak dalam mengajarkan matematika itu menanamkan konsep? Perlu tidak? Perlu Pak. Perlu. Nah, apakah yang disampaikan Ibu tadi ada Ibu tanamkan? Ini yang bilang perlu Ibu loh ya. Saya tadi cuma nanya. Yang Ibu sampaikan itu atau Ibu menanamkan suatu